Kita ke informasi pertama, pemirsa. Basuki Cahayapurnama atau Ahok melalui keluarganya memutuskan mencabut permohonan banding atas vonis 2 tahun penjara dalam kasus penodaan agama. Surat pernyataan pencabutan banding sudah diterima Pengadilan Negeri Jakarta Utara. Informasi selengkapnya kita langsung saja bergabung dengan reporter Cikal Multazam dan juru kamera Edward AR langsung dari Pengadilan Tinggi DKI Jakarta. Baik Cikal, apa tanggapan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta terkait dicabutnya vonis pengajuan banding Ahok ini? Iya sih, pada dasarnya pihak dari Pengadilan Tinggi DKI Jakarta mengatakan bahwa pengajuan banding merupakan hak dari terdakwa. Begitupun dengan pencabutan permohonan banding tersebut. Namun hingga kini pihak dari Pengadilan Tinggi DKI belum menerima berkas dari pencabutan permohonan banding dari Basuki Cahayapurnama. Tadi kami sempat menjumpai Wakil Ketua Humas Pengadilan Tinggi DKI Jakarta James Butar-Butar. Hal tersebut dia sampaikan bahwa pada dasarnya pihak dari Pengadilan Tinggi masih terus menunggu dan sementara memang belum ada informasi atau tanggapan secara terperinci mengenai keputusan dari Basuki Cahayapurnama untuk mencabut permohonan dari bandingnya. Dan berikut kita dengarkan bagaimana pernyataan dari James Butar-Butar. Banding itu kan hak dari terdakwa atau yang dikuasakan khusus untuk itu atau penuntut umum. Nah, karena itu merupakan hak, ya hak dia untuk menggunakan banding atau tidak. Sama halnya seperti pencabutan banding. Itu hak dari terdakwa atau yang dikuasakan khusus untuk itu atau penuntut umum. Jadi sampai hari ini kita juga tadi sudah cek di bagian pidana, kita belum terima berkasnya. Nah, jadi kalau saudara bilang tadi ada pencabutan banding, ya kita belum secara formal belum mengetahui. Iya, kasus penistaan agama yang menjerat Basuki Cahayapurnama alias Ahok telah berlangsung lebih dari 5 bulan. Kasus Ahok mendapat sorotan besar sejak sidang perdana pada 13 Desember 2016 lalu. Perkara Ahok berawal pada 27 September 2016 ketika berpidato di Kepulauan Seribu yang kemudian dianggap menghina agama. Pada 6 dan 7 Oktober 2016, sejumlah ormas melaporkan Ahok ke polisi atas dugaan penghinaan agama. Selanjutnya pada 10 Oktober 2016, Ahok meminta maaf kepada umat Islam terkait ucapannya soal surat Al-Maidah. Pada 13 Desember 2016, sidang perdana kasus dugaan penistaan agama akhirnya digelar Pengadilan Negeri Jakarta Utara. 20 Desember 2016, jaksa menolak seluruh eksepsi terdakwa Ahok dan penasehat hukumnya. Pada 27 Desember 2016, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara menolak eksepsi nota keberatan Ahok. Pada 3 Januari 2017, sidang perkara Ahok dipindahkan ke Gedung Kementan, Jakarta Selatan. 10 dan 17 Januari 2017, sidang perkara Ahok memeriksa para saksi pelapor. 24 Januari 2017, Ahok keberatan dengan kesaksian M. Asroy Saputra terkait pernyataan seluruh muslim di dunia dirugikan. Pada 31 Januari 2017, Ahok mempersoalkan bantahan Ketua Umum MUI Ma'ruf Amin terkait percakapan telepon dengan Susilo Bambang Yudhoyono. 1 Februari 2017, Ahok meminta maaf kepada Ma'ruf Amin. 28 Februari 2017, penasehat hukum Ahok menolak ajukan pertanyaan kepada Rizik Syihab dan Abdul Khoir karena dianggap punya konflik of interest. 7 Maret 2017, Majelis Hakim menolak kakak angkat Ahok bersaksi di sidang ke-13. Pada 14 Maret 2017, keterangan pakar hukum UGM Edi Hiarej menyebut pernyataan menghina agama harus dilihat secara holistis. Keterangan Fajrun, teman SD Ahok, juga menyebutkan Ahok tidak membeda-bedakan siapapun. Pada 21 Maret 2017, keterangan pakar hukum Universitas Parahyangan, Jisman Samosir, menyebutkan
pembuktian dakwaan kasus penodaan agama harus memenuhi 2 unsur, yaitu actus reus dan mens rea. 29 Maret 2017, keterangan Rais Syuriah PBNU Masdar F. Masudi menyebutkan yang tidak boleh dipilih sebagai aulia adalah non-muslim yang memerangi berupaya mengusir muslim dari negerinya. Pada sidang 20 April 2017, Ahok dituntut hukuman 1 tahun penjara dengan masa percobaan 2 tahun. Sementara kuasa hukum Ahok, Humphrey Jemat, menolak tuntutan penjara 1 tahun dan hukuman percobaan oleh JPU. Setelah melewati masa sidang selama kurang lebih 5 bulan, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara memvonis Ahok terbukti bersalah menodai agama dan dihukum 2 tahun penjara. Ahok dan kuasa hukumnya menyatakan banding atas putusan ini. Usai vonis hakim dijatuhkan, Ahok langsung ditahan di Lembaga Pemasyarakatan Cipinang, Jakarta Timur. Tim Liputan Berita 1 Jakarta. Iya sih, Basuki Cahayapurnama melalui keluarganya memutuskan untuk mencabut permohonan banding atas vonis 2 tahun penjara dalam kasus penodaan agama. Hal itu disampaikan langsung oleh istri Ahok, yakni Veronica Tan, dalam jumpa pers yang digelar beberapa saat yang lalu. Pada saat kami sebagai keluarga memutuskan untuk tidak banding, Bapak meminta saya untuk membacakan surat ini kepada semua. Rumah Tahanan Depok, Minggu 21 Mei 2017. Kepada para relawan dan pendukung Ahok yang saya cintai, semua mereka yang telah menjalankan proses demokrasi dimanapun berada. Saya telah banyak berpikir tentang kejadian yang saya alami. Saya mau berterima kasih kepada saudara-saudara yang terus mendukung saya dalam doa. Kiriman bunga, makanan, kartu ucapan, surat, buku-buku, bahkan dengan berkumpul menyalakan lilin. Saya tahu tidak mudah bagi saudara menerima kenyataan seperti ini, apalagi saya. Tetapi saya telah belajar mengampuni dan menerima semua ini. Jika untuk kebaikan kita dalam berbangsa dan bernegara, alangkah ruginya warga DKI dari sisi kemacetan dan kerugian ekonomi akibat adanya unjuk rasa yang mengganggu lalu lintas. Tidaklah tepat saling unjuk rasa dan demo dalam proses yang saya alami saat ini. Saya khawatir banyak pihak akan menunggangi jika para relawan unjuk rasa, apalagi benturan dengan pihak lawan yang tidak suka dengan perjuangan kita. Terima kasih telah melakukan unjuk rasa yang taat aturan dan menyalakan lilin perjuangan konstitusi ditegakkan di NKRI dengan Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Bhinneka Tunggal Ika. Mari kita tunjukkan bahwa kita percaya Tuhan tetap berdaulat
dan memegang kendali sejarah setiap bangsa. Kita tunjukkan bahwa kita adalah orang yang beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa, pasti mengasihi sesama manusia, pasti menegakkan kebenaran dan keadilan bagi sesama manusia. Gusti ora sare, put your hope in the Lord, now and always. Mazmur 131 ayat 3. Kalau dalam iman saya katakan, the Lord will work out His plan for my life. Mazmur 138 ayat 8a. Ahok BTP. Terima kasih. Ya. Sebelumnya juga pihak dari Pengadilan Tinggi DKI Jakarta sempat menyatakan bahwa ada tahapan-tahapan memang yang harus dilalui untuk mencabut berkas dari pencabutan banding dari Basuki Cahayapurnama. Namun pada dasarnya hal tersebut atau tahapan-tahapan dapat disampaikan atau diputuskan setelah adanya surat yang keterangan yang diserahkan kepada Pengadilan Tinggi DKI. Begitu ya sih. Lalu Cika, selanjutnya bagaimana dengan pengajuan banding yang diajukan oleh JPU? Apakah sudah diterima berkasnya oleh Pengadilan Tinggi DKI Jakarta? Iya, hingga kini Pengadilan Tinggi DKI juga belum menerima surat dari Jaksa Penuntut Umum terkait dengan pengajuan banding dari JPU. Ini tidak jauh berbeda kondisinya dengan permohonan dari Basuki Cahayapurnama. Jadi sampai dengan saat ini pun pihak dari Pengadilan Tinggi belum mengetahui sikap dari JPU. Namun jika kita melihat ke belakang bagaimana sebelumnya JPU akhirnya mengajukan banding begitu karena ini merupakan salah satu SOP atau standar operasional dari JPU, mengingat ini dia mengikuti langkah dari terdakwa atau Basuki Cahayapurnama yang sebelumnya bersama tim kuasa hukumnya juga mengajukan banding. Karena jika sebelumnya Basuki Cahayapurnama tidak mencabut banding yang sudah diajukan, maka jika terdakwa tidak puas dengan hasil banding maka akan mengajukan kasasi. Begitupun jika JPU tidak mengajukan banding maka tidak bisa mengikuti langkah atau tidak bisa mengikuti langkah yang sama dengan pihak terdakwa atau sampai ke tingkat kasasi. Namun jika kita melihat ini, apakah JPU nantinya akan mengikuti juga dengan langkah yang sudah ditempuh oleh Basuki Cahayapurnama dengan mencabut dari permohonan bandingnya? Hingga saat ini pun pihak dari Pengadilan Tinggi DKI masih belum menerima atau surat atau penyampaian sikap dari pihak Jaksa Penuntut Umum. Ya sih.